Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang beriman yang hidup di dalam kebenaran pastilah akan menjadi menderita jika ia tinggal dengan mereka yang senang di dalam hidup kejahatan. Tetapi Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, meskipun ketika kita melangkah mungkin kita akan menderita karena kecongkakan dan kesombongan anak-anak dari dunia. Jangan takut dan jangan gentar, menyanyilah karena Tuhan senantiasa menyelamatkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada masa Prapaskah ini, Engkau menganugerahi gerejamu teladan perawan suci Maria dalam kontemplasi akan sengsara Kristus. Semoga berkat doanya kami semakin erat bersatu dengan Putra Tunggal-Mu di dalam persiaran hidup kami dan tidak mudah dibakar oleh api cemburu dan emosi sehingga kami justru menuduh sesama kami, padahal mungkin mereka pun adalah anak-anak yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dari sharing pengalaman iman Nabi Yeremia, ia menyampaikan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan Yeremia seperti pahlawan yang gagah. Maka Yeremia menyerukan kepada Anda dan saya serta kita semua, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ia senantiasa setia kepada janjinya, dan bagi manusia yang setia pada janjinya, Ia sudah menerima keselamatan. Sebagaimana Allah senantiasa menyertai setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sebentar lagi kita mau menyambut Pekan Suci, di mana di dalamnya kita diajak untuk mengenangkan kembali di dalam penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus demi menebus manusia dari kekuasaan dosa. Ketaatannya membuatnya dimuliakan. Diam dari Bunda Maria di saat dia mengalami kesulitan saat melihat sang putranya, anak sematawayangnya, anak yang dijanjikan Tuhan yang katanya penuh dengan berkat, harus wafat di salib. Tetapi dia pun tidak pernah menghujat Allah yang memanggilnya untuk terlibat di dalam karya penyelamatan. Apakah kita melakukan hal demikian? Ataukah kita justru menghujat Allah, menyalahkan Allah, dan juga menuduh bahwa penderitaan ini datang atas izin Allah? Benarkah demikian? Seringkali bukan karena seizin Allah, tetapi karena ketidaksetiaan kita di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, itulah yang menghadirkan penderitaan di dalam persiaran hidup. Ingin hidup tenang, ingin hidup sukacita, andalkanlah Tuhan. Itulah yang dikatakan Nabi Yeremia. Di dalam Injil hari ini, kita diberikan sebuah pelajaran dari Injil suci menurut Yohanes. Ketika rasa benci, rasa tahu banyak tentang hidup beragama, rasa ingin menguasai Sang Pencipta
Hingga akhirnya apa? Ketika ada orang yang lebih baik dari kita, kita membencinya. Bahkan menuduh bahwa dia sudah menyembah secara tidak hormat karena menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Kebencian, keangkuhan seringkali menutup mata hati kita dan akhirnya kita tidak dimampukan untuk melihat bahwa iman sesama kita mungkin lebih baik dari kita. Tetapi karena merasa sudah lebih tahu, merasa sudah lebih paham, merasa lebih mengenal, akhirnya dengan mudah kita mengatakan, "Hai engkau, sang penyembah berhala, hai engkau yang tidak hormat, hai engkau yang menghujat nama Allah." Padahal mereka tidak melakukan itu. Dan bahkan mungkin mereka jauh lebih beriman daripada kita yang berteriak-teriak tentang Allah. Tetapi tingkah laku kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak-anak terang yang mengenal Allah yang adalah kasih. Hari ini Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman ditantang untuk tinggal di dalam kasih, ditantang untuk hidup yang didasarkan pada kasih, dan bukan dengan seenaknya kita menuduh bahwa orang lain sesat. Sesama kita adalah sesat, tidak menyembah Tuhan yang sama. Mari kita belajar bahwa cara Tuhan begitu banyak dan kaya. Jangan kita menyempitkan dengan satu jalan hanya karena itulah yang memuaskan ambisi kita. Jadikanlah dirimu, diriku, diri kita semua sebagai saluran berkat dan bukan sebagai saluran bencana yang didasarkan pada keegoisan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan senantiasa mampu bernyanyi dan bersukacita karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anaknya yang mau bertobat dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.